Feng Guangliang tidak mengenali benda ini, tetapi Chen yang mengenalinya sebagai ramuan batin harimau berusia 100 tahun. Harimau berumur 100 tahun sudah menjadi binatang spiritual. Binatang spiritual semacam ini sulit didapat, dan ramuan di dalamnya dipenuhi dengan energi spiritual, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya bagi para praktisi. Mata Chen yang dapat melihat kekayaan energi spiritual yang terkandung dalam ramuan batin, energi spiritual ini berkali-kali lebih kuat daripada ginseng liar berusia seabad. Belum lagi 5.000 yuan, bahkan 5 juta atau 50 juta pun sepadan. Chen yang dengan tegas membelinya. Khawatir Feng Guangliang akan menyesalinya, Chen yang meninggalkan apotek bersama Tang Sueyun tanpa penundaan. Feng Guangliang sangat bangga. Barang tak berharga itu dijual seharga 5.000 yuan, dan dia bahkan membuat Chen yang percaya bahwa itu adalah harga pokoknya. Bodoh sekali, dengan pikiran sederhana dan anggota tubuh yang berkembang dengan baik. Feng Guangliang duduk dengan malas di kursi dan berkata dengan bangga, dia tidak mengira aku benar-benar takut padanya. Bos, ada yang mencarimu. Petugas botak itu berkata. Seorang pria berusia 30-an yang mengenakan kacamata hitam mendatangi Feng Guangliang. Feng Guangliang tidak mengenal pria ini, apakah Anda mencari saya? Apakah Anda Feng Guangliang? Pria itu bertanya, itu saya. Pria itu mengambil foto dari sakunya, apakah Anda melihat hal-hal di foto itu? Feng Guangliang mengambil foto itu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Bukankah barang di foto ini sama dengan yang baru saja dia jual kepada Chen yang seharga 5.000 yuan? Saya bersedia membayar 5 juta untuk membeli barang ini, kata pria itu. 5 juta. Suara Feng Guangliang bergetar saat mendengar ini. Terlalu rendah. 10 juta. Pria itu hanya menaikkan harga menjadi 10 juta, selama Anda menjual barang ini kepada saya akan memberi Anda 10 juta. Feng Guangliang menyesali ini. Jika dia tahu benda ini bisa dijual seharga 10 juta yuan, mengapa dia menjualnya seharga 5.000 yuan? Saya dapat membantu, silakan mencarinya dan tinggalkan saya informasi kontak. Kata Feng Guangliang, aku akan menemuimu besok. Setelah pria itu mengatakan ini, dia pergi. Pria ini sangat aneh. Feng Guangliang sedang tidak ingin peduli bagaimana pria ini tahu bahwa dia memiliki benda ini. Dia hanya ingin mendapatkan benda itu kembali dari tangan Chen Yang. Dia tidak memiliki Chen Yang. Hanya ada satu WeChat untuk transfer uang. Dia memulai panggilan ke Chen Yang, tetapi menemukan bahwa Chen yang telah menghapus teman-teman WeChat-nya. Dihapus. Dihapus. Mata Feng Guangliang tiba-tiba membelalak, apakah ini dilakukan oleh manusia? Setelah Anda menambahkan saya sebagai teman, Anda menghapus akun WeChat saya, apakah Anda punya kualitas? Feng Guangliang hampir menangis. Dia hanya bisa menambah teman. Feng Guangliang memandang WeChat dengan penuh semangat, 10 menit, 20 menit, setengah jam. Chen yang masih gagal memenuhi permintaan pertemanannya. 10 juta saya. Feng Guangliang sangat menyesal hingga dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Bagaimana dia bisa dengan mudah menjual barang itu seharga 5.000 yuan? Di pasar sayur, Liu Yueru memasukkan paprika hijau yang dibelinya ke dalam keranjang sayur. Kebanyakan orang yang datang ke sini untuk membeli sayuran berasal dari komunitas terdekat penduduk lanjut usia. Anak muda masa kini tidak membeli sayuran di pasar, mereka semua membeli sayuran di ponsel A. Dua wanita berusia 50-an baru saja berjalan ke arah Liu Yueru, dan salah satu dari mereka tahu Liu Yueru, bukankah ini Xiao Liu? Mengapa Anda membeli bahan makanan sendirian? Nama wanita ini adalah Yan Ping, dari komunitas yang sama dengan Liu Yueru. Dalam hal senioritas, Liu Yueru memanggil bibi keduanya. Liu Yueru mengambil keranjang sayur, mereka semua sibuk, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk membeli sayuran dengan saya? Yan Ping bertanya dengan berpura-pura prihatin. Saya dengar putra Anda sekarang bekerja sebagai pengantar makanan. Dia seorang dokter sekarang. Begitu Liu Yueru menjawab, telepon berdering, bibi kedua, saya akan menjawab panggilan anak saya. Ketika Liu Yueru menjawab telepon, Yan Ping mengerutkan bibirnya dan berkata kepada wanita berusia 50-an di sebelahnya, Xiao Liu ini sangat murah hati. Putranya jelas tidak dapat menemukan pekerjaan untuk dibawa pulang, tetapi dia masih takut diusir. Orang tahu bahwa mereka hanya bisa berbohong dan mengatakan bahwa mereka adalah dokter. Menjadi seorang dokter tidak mudah. Rumah sakit saat ini adalah yang paling sulit untuk dimasuki.
Bahkan jika Anda tidak memiliki ratusan ribu, Anda tidak dapat masuk ke rumah sakit. Wanita itu memandang Liu Yueru yang sedang menelepon dengan jijik, jika saya jadi dia, saya tidak akan malu mengatakan bahwa anak saya bekerja sebagai takeaway. Itu akan sangat memalukan. Saya baru saja lulus kuliah. Mengapa harus mengorbankan seorang mahasiswa? Pada akhirnya, saya hanya bisa bekerja sebagai takeaway. Pekerjaan seperti itu bisa saja tanpa belajar. Sudah lama saya bilang belajar tidak ada gunanya. Anak saya sudah bekerja sejak SMP, dan sekarang dia punya 2 rumah. Yan Ping berkata dengan bangga. Liu Yueru mendengarkan apa yang dikatakan kedua orang ini. Dia tahu dengan jelas bahwa Yan Ping sengaja memberitahunya. Setelah Liu Yueru menjawab telepon, dia masih tersenyum dan berbicara dengan Yan Ping, "Anakku ada di sini untuk jemput aku, bibi kedua, kalau begitu aku pergi dulu. Putramu datang menjemputmu." Ketika Yan Ping mendengar ini, dia berkata, "Saya sudah lama tidak bertemu putra Anda. Ini saat yang tepat untuk bertemu dengannya." Dia melewati pasar dengan mobil temannya dan mengantarku pulang. "Bibi kedua, jika kamu ingin bertemu Chen Yang, aku akan memintanya mengunjungi rumahmu nanti." Semakin banyak Liu Yueru mengatakan ini, semakin Yan Ping merasa bahwa Liu Yueru telah berbohong. "Saya baru saja selesai berbelanja dan ingin kembali. Ayo pergi, saya akan menemui Chen Yang." Yan Ping telah mengatakan ini, jadi Liu Yueru tidak bisa berkata apa-apa lagi. Begitu mereka bertiga berjalan ke pintu pasar, mereka bertemu dengan Chen Yang. "Bu, biarkan aku mengambilkannya untukmu." Chen Yang mengambil keranjang sayur dari tangan Liu Yueru. Yan Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, "Chen Yang, apa yang kamu lakukan sekarang?" "Saya seorang dokter," jawab Chen Yang. Yan Ping bertanya, "Di rumah sakit mana saya harus menjadi dokter?" "Rumah sakit Zonghai." Rumah sakit Zonghai adalah rumah sakit swasta terbaik. Yan Ping dan wanita lain sama sekali tidak mempercayai perkataan Chen Yang, mereka selalu mengira Chen Yang berbohong. "Kalau begitu kamu bisa masuk rumah sakit Zonghai." "Saya tidak percaya," kata Yan Ping langsung. Chen Yang tidak peduli apakah orang-orang seperti Yan Ping percaya atau tidak, jadi dia berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan Yan Ping, dan berkata kepada Liu Yueru, "Bu, ayo pergi, Tang Sueyun masih menungguku di mobil." Begitu Liu Yueru mendengar nama Tang Sueyun, ekspresi ini agak tidak wajar. Chen Yang berkata bahwa rumah besar di Repulse Bay diberikan kepadanya oleh Tang Yaozu, namun keluarga Chen Yang tidak mempercayai perkataan Chen Yang, apalagi setelah Chen Yang dan Tang Sueyun mendaftar, mereka semakin yakin bahwa Chen Yang sudah diurus oleh Tang Sueyun, yaitu yang biasa dikenal dengan makan nasi lunak. Ketika Yan Ping mendengar Chen Yang menyebut nama Tang Sueyun, dia bertanya kepada Liu Yueru, "Siapakah Tang Sueyun?" Liu Yueru tidak ingin orang tahu bahwa Chen Yang bertunangan dengan seseorang. Ditanya oleh Yan Ping, ekspresi Liu Yueru benar-benar bingung, dan dia tergagap, "Ya. Apakah teman Chen Yang?" Chen Yang hanya berkata, "Dia adalah istriku." "Istri." Yan ketika Ping mendengar kata-kata Chen Yang, dia tersenyum, "Chen Yang, kapan kamu menikah? Dalam situasi keluargamu, adakah yang akan menikahimu? Selain itu, jika dia benar-benar istrimu, mengapa ibumu tidak berani mengakuinya?" "Chen Yang." Tiba-tiba, suara Tang Sueyun terdengar. Tang Sueyun sedang berjalan menuju Chen Yang. Chen Yang berkata kepada Yan Ping, "Dia adalah istriku. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya padanya." Yan Ping dan yang lainnya menoleh dan tercengang saat melihat penampilan dan temperamen Tang Sueyun. Tang Sueyun memakai merek mewah dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ketika Yan Ping melihat Tang Sueyun, matanya membelalak bagaimana mungkin seseorang seperti Chen yang bisa menikahi wanita secantik Tang Sueyun. "Xiao Liu, apakah ini menantu perempuanmu?" Yan Ping bertanya. Liu Yueru tidak menyangka Tang Sueyun akan datang ke pasar. Liu Yueru ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya, namun akibatnya, putranya menjadi lemah. Dia merasa sangat malu dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Dia tergagap, "Bibi kedua, aku harus kembali." Ekspresi ragu-ragu Liu Yueru membuat Yan Ping ragu. Yan Ping percaya bahwa wanita di depannya pasti bukan istri Chen Yang. "Xiao Liu, aku tidak membicarakanmu. Kita sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun.
Demi wajah kamu tidak perlu mengatakan bahwa putramu bekerja di rumah sakit dan mencari seorang wanita untuk berpura-pura menjadi istri putramu, kata Yan Ping. Iya, semua orang yang tinggal di sekitar sini. Siapa yang tidak tahu kalau keluargamu miskin? Wanita lain juga berkata, dengan keadaan keluargamu, apakah kamu masih mampu punya istri? Siapa yang percaya? Liu Yueru tidak katakan sesuatu. Selama bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa dibicarakan. Ketika Yan Ping melihat Liu Yueru tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengira Liu Yueru salah, jadi dia menjadi lebih kasar. Dia memandang Chen Yang dan berkata, Chen Yang, kamu adalah lulusan perguruan tinggi, bagaimana kamu bisa membawa pulang seorang istri? Tidak apa-apa jika kamu merasa malu, dan kamu telah belajar berbohong. Kamu benar-benar berpikir bahwa kami sudah tua. Carilah seseorang untuk berpura-pura menjadi istrimu. Bisakah kamu membantu orang tuamu tumbuh dewasa? Lihat anakku yang berpendidikan SMP. Dia langsung membeli 2 rumah. Rumah barunya di Teluk Yulong. Tahukah kamu di mana tempat itu? Ya, harga rumah di sana 15.000 per meter persegi. Tunggu yang baru. Kalau rumah itu jadi, kita akan pindah. Kita berdua akan tinggal di rumah yang luasnya lebih dari 80 meter persegi, berbeda dengan keluargamu, di mana 4 orang tinggal di rumah seluas lebih dari 30 meter persegi. Tang Sueyun tiba-tiba menyela Yan Ping, rumah di Yulongwan dibangun di lokasi bekas pabrik kimia. Diiklankan seharga 15.000, tetapi harga sebenarnya hanya 8.000. Selain itu, karyawan internal rumah tersebut mengira harganya adalah 5.000, tapi tidak banyak orang yang membelinya. Yan Ping bertanya tidak yakin, bagaimana kamu tahu? Kamu bukan bos di sana. Bos pengembang itu adalah sepupuku. Tang Sueyun berkata dengan ringan, jika anakmu masih memiliki uang aku sarankan jangan membelinya. Lingkungan rumah tidak bagus. Jika Anda tinggal di dalamnya dalam waktu lama, Anda akan mudah sakit. Omong kosong, kata Yan Ping, aku tidak dapat membantu jika kamu tidak mempercayaiku. Tang Sueyun meraih lengan Liu Yueru, Bu, ayo pergi. Liu Yueru tampak malu dan berkata, baik, lebih baik kita pergi saja. Ketika Yan Ping melihat ekspresi Liu Yueru, dia tertawa dan berkata, bukankah ini menantu perempuanmu? Kenapa kamu terlihat sangat malu? Bukannya kami tidak punya menantu perempuan? Bagaimana kami bisa punya ibu mertua seperti Anda? Apa hubungannya ekspresi ibu mertuaku denganmu? Tang Sueyun menjawab dengan kasar, tidakkah kamu tidak percaya bahwa Chen Yang dan aku sudah menikah? Ini sederhana. Tang Sueyun mengulurkan tangan, mengeluarkan akta nikah dari tubuhnya, dan memberi isyarat untuk menunjukkannya kepada Yan Ping. Yan Ping tercengang saat melihat akta nikah. Tang Sueyun mengambil kembali akta nikah, meraih lengan Liu Yueru, dan berjalan keluar. Yu rumah di Longwan benar-benar tidak layak huni. Chen Yang berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika Anda benar-benar ingin tinggal di sana dan Anda benar-benar membutuhkan perawatan medis, Anda dapat datang ke rumah sakit Zonghai untuk menemui saya, di mana saya adalah seorang dokter. Mengingat kita semua adalah tetangga lama, saya pasti akan membantu Anda mendapatkan perawatan medis yang baik. Maka saya tidak akan mengganggu Anda untuk membeli bahan makanan. Ini. Apa yang kamu bicarakan? Yan Ping marah dengan kata-kata Chen Yang, dia mengutukku karena sakit. Gadis tua, aku juga mendengar bahwa itu dulunya adalah pabrik kimia. Apa maksud anakmu dengan membiarkanmu tinggal di sana? Berbaktilah kepada pasangan lama kita, kata Yan Ping. Bagaimana bisa ada rasa berbakti seperti itu? Bukankah ini membuat kalian berdua menjadi orang tua dalam kondisi kesehatan yang buruk? Tidak mungkin. Yan Ping mulai bergumam di dalam hatinya ketika Chen Aiguo pulang pada malam hari. Liu Yueru memberitahu Tang Sueyun tentang membantu menyelamatkannya. Aiguo, menurutmu apakah kami telah salah paham tentang dia? Dia tidak berhati buruk, dan dia bahkan membantuku hari ini. Mungkin mereka sangat menyukai anak-anak kita. Liu Yueru berkata, tapi mereka tidak bisa menikah secepat ini. Chen Aiguo berkata, hanya beberapa hari setelah putus dengan Liu Jingjing, mereka segera menikah. Bagaimana ini bisa menjadi hubungan cinta? Kami akan saling mencintai beberapa tahun setelah saat itu. Pipi Liu Yueru memerah ketika dia mendengar Chen Aiguo menyebutkan apa yang terjadi pada mereka saat itu. Chen Aiguo tidak memperhatikan reaksi Liu Yueru dan melanjutkan, saya merasa Chen yang telah banyak berubah setelah jatuh cinta. Mungkin dia benar-benar terstimulasi.
Chen Wanwan masuk, khawatir Chen yang di dapur akan mendengarnya, dan merendahkan suaranya, adikku membeli banyak obat tradisional Tiongkok. Aku masuk dan melihat dia sedang menyeduh obat tadi. Dia berkata bahwa Tang Sueyun membayarnya. Bahan obat itu harganya setidaknya 100.000. 100.000. Baik Chen Aiguo maupun Liu Yueru terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa bahan obat ini berharga 100.000 yuan, itu terlalu mahal. Chen Wanwan melanjutkan, saya pikir obat-obatan itu adalah tonik. Kakak saya tidak ingin menikah dengan presiden wanita itu. Itu dipaksakan. Sekarang dia tiba-tiba mengisi kembali tubuhnya, itu pasti diminta oleh Tang Sueyun. Itu benar. Chen Aiguo berkata, saya harus mengobrol baik dengan Chen Yang. Meskipun keluarga kami tidak punya uang, kami tidak bisa mengabaikan kebahagiaan kami sendiri demi uang. Pernikahan ini harus diceraikan. Liu Yueru mendengar apa yang dikatakan Chen Aiguo, dan dia juga merasa bahwa Chen Yang telah banyak dianiaya, dan dia juga setuju dengan perceraian Chen Yang. Untuk mengisi kembali tubuh dan memenuhi kebutuhan Tang Sueyun. Untuk menyelamatkan Tang Yaozu, Chen Yang menggunakan 64 jarum yin dan yang. 64 jarum yin dan yang dapat menghidupkan kembali orang, tetapi mereka perlu menggunakan energi sejati untuk melakukan akupuntur. Bahkan jika orang biasa mempelajari yin dan yang ini metode akupuntur dari 64 jarum tidak dapat mencapai efeknya. Chen yang telah mengkonsumsi banyak energi sejati. Untuk memulihkan energi sejati yang dikonsumsi sesegera mungkin, Chen yang hanya dapat membeli ramuan untuk membuat alkimia. Ramuan biasa yang dimurnikan oleh bahan obat biasa hanya memulihkan ki yang terbatas. Namun, Chen yang memperoleh alkimia batin harimau putih berusia 100 tahun secara tidak sengaja. Situasinya berbeda. Dengan bantuan teknik alkimia keluarga Chen dan beberapa bahan obat umum, Chen yang menggunakan peralatan memasak biasa di rumah untuk menyempurnakan alkimia batin. Rasakan ramuannya. Chen yang memasukkannya ke dalam mulutnya dan segera merasakan energi spiritual yang melonjak. Dia kembali ke tempat tidur di kamar, duduk bersila, dan menggunakan metode Xuanmen untuk menyerap energi spiritual ramuan dan mengubahnya menjadi energi meridian yang sebenarnya. Semangat dan kesadaran Chen yang berada dalam kondisi halus. Energi spiritual dimasukkan ke dalam meridian, dan seiring terus bersirkulasi, sinar energi sejati menjadi semakin besar. Jika sebelumnya hanya aliran sungai, sekarang seperti sungai besar, mengalir melalui meridian dan terus-menerus mengenai meridian. Caimen adalah pintu pada meridian. Hanya dengan membuka meridian energi sejati dapat mengalir melalui meridian di sana. Semakin banyak meridian yang dibuka oleh seorang praktisi, semakin lancar aliran energi sejati, kecepatan pemurniannya juga akan lebih cepat. Ada total 64 pembuluh darah di tubuh. Gerbang pulsa akhirnya terbuka setelah dipukul berulang kali. Tanpa disadari, Chen yang tiba-tiba terbangun. Tiba-tiba saya menyadari bahwa hari sudah pagi. Keberuntungannya bertahan 5 jam. Semua energi spiritual dalam ramuan itu diserap olehnya menjadi energi sejati. Energi sejatinya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan yang mengejutkan Chen yang adalah pembuluh darahnya benar-benar terbuka di 2 tempat lagi. Sekarang, Chen yang telah membuka 4 pembuluh darah, dan energi sejatinya berjalan lebih lancar. Kekuatan Chen yang hanyalah yang terlemah di antara para kultivator di tingkat dasar. Banyak kultivator akan tetap berada di tingkat dasar sepanjang hidup mereka dan tidak pernah mampu menembus ke tingkat awal. Saat ini, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis sehingga sulit untuk ditembus hanya melalui kultivasi. Namun, dengan bantuan pil dalam macan putih yang sangat langka, Chen yang telah membuat kemajuan pesat dan akan menerobos ke tingkat mendalam dasar. Dia hanya kekurangan kesempatan sekarang. Tapi Chen yang tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Simpan ponsel Anda di dekat bantal Anda. Chen yang melihat pesan dari Tang Sueyun di ponselnya. Kita akan makan malam di rumah besok, dan aku akan menjemputmu pada jam 9. Ini adalah pemberitahuan Tang Sueyun, dan Chen yang tidak bisa menolak. Sungguh mendominasi. Chen yang tersenyum lembut. Tiba-tiba dia melihat Feng Guangli yang ingin menambah teman, tetapi dia mengabaikan berita itu. Chen yang mengklik lulus. Feng Guangli yang tidak tidur sepanjang waktu, menunggu Chen yang menanggapi pertemanannya dengan ekspresi lesu. Sudah ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan saat itu sudah jam 3 pagi, ketika dia tidak tahan lagi, dia menerima pesan dari Chen yang melalui temannya. Feng Guangli yang bersemangat, matanya berbinar, dan seluruh tubuhnya menjadi segar.
Segera mengirim pesan, saya menghabiskan 10.000 untuk membeli empedu beruang palsu. Beri makan anjingnya. Chen Yang hanya menjawab 3 kata, dan kemudian tidak pernah menjawab. Hei, beri makan anjingnya. 10 juta milikku, beri makan saja anjingnya. Feng Guangliang merasa seluruh dunia telah runtuh. Penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Chen Yang tidak tahu banyak tentangnya, dia membuat Feng Guangliang pingsan dengan kalimat biasa. Chen Yang selesai membalas pesan tersebut dan meletakkan teleponnya ke samping. Suara nafas Chen Wanwan terdengar dari tempat tidur di tempat tidur ganda, dan Chen Wanwan masih tidur nyenyak. Sejak kecil, Chen Yang dan Chen Wanwan telah terjepit di ruangan kecil ini. Seiring bertambahnya usia, terlalu banyak ketidaknyamanan bagi mereka berdua. Chen Yang selalu ingin membeli rumah besar dan memberikan kamar miliknya kepada adiknya. Dia dengan hati-hati bangkit dari tempat tidur. Tang Xueyao akan datang untuk membawa Chen Yang ke keluarga Tang. Chen Yang tidak bisa pergi ke keluarga Tang untuk makan malam dengan tangan kosong. Dia ingin menyiapkan beberapa hadiah untuk Tang Yaozu. Sisa-sisa alkimia Chen yang belum dibuang. Benda itu adalah sampah yang tidak berguna bagi para praktisi, tetapi merupakan obat kuat yang sangat baik bagi orang-orang biasa. Namun, Liu Yueru menaruh sisa alkimia dan sampah di pintu, berencana membuangnya bersama-sama pada siang hari. Chen yang tidak punya pilihan selain berjongkok di pintu, mengobrak-abrik kantong sampah untuk mencari puing-puing dengan tangan kosong. Chen Yang, apa yang kamu lakukan menggali sampah? Chen Aiguo mendengar suara di pintu, jadi dia bangkit untuk melihat sekeliling, tetapi melihat Chen yang berjongkok di pintu sambil menggali sampah. Ayah, Tang Xueyun akan menjemputku untuk makan malam di rumah Tang hari ini. Kupikir aku tidak akan pergi ke sana dengan tangan kosong, jadi aku berencana membawa beberapa hadiah. Kata Chen Yang. Chen Aiguo mengangguk, kamu seharusnya tidak pergi ke keluarga Tang untuk makan malam dengan tangan kosong. Bukankah kamu memberi kami uang? Aku akan memberimu semua uangnya, dan kamu dapat menggunakan uang itu untuk membeli beberapa hadiah untuk orang lain. Keluarga Tang adalah orang kaya. Saat kamu membeli hadiah, cobalah membeli yang lebih mahal. Ayah, saya tidak butuh uang untuk membeli hadiah, saya hanya mengambil ampas obat. Chen yang sudah menemukan beberapa ampas obat dan membersihkannya sebentar, saya rasa ini sudah cukup. Kamu berencana untuk mengambil barang-barang yang akan dibuang ini ke keluarga Tang. Mata Chen Aiguo membelalak. Bagaimana sampah yang tidak diinginkan ini bisa digunakan sebagai hadiah? Ayah, jangan khawatir, Tang Yaozu pasti sangat menyukai hadiahku, kata Chen Yang. Mobil itu melaju di area Villa Longshan. Chen Yang dan Tang Xueyun sedang duduk di kursi belakang. Saya memberi tahu kakek tentang pernikahan kami. Saya kira kakek akan membawa Anda menemui seluruh keluarga kami hari ini. Tang Xueyun berkata, Anda telah bertemu paman kedua dan paman ketiga saya, dan mereka sangat tidak puas dengan saya. Dia pikir saya adalah orang luar dan ingin mengusir saya dari keluarga Tang. Aku juga punya kakak ipar yang tinggal di luar negeri sepanjang tahun. Dia adalah orang yang paling mencintaiku di keluarga Tang, tapi... Tang Xueyun terdiam, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Ada apa dengan dia? Chen yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan anak kandung kakekku. Tang Xueyun tidak menjelaskan lagi dan melanjutkan, kamu seharusnya bisa menemui bibi keduaku Jiang Yuzi hari ini. Dia tidak pernah berbicara dengan baik, jadi kamu tidak perlu memperhatikannya. Bukankah kamu bilang itu hanya makan? Jika aku tahu aku akan bertemu denganmu keluarga Tang, aku seharusnya mengenakan pakaian terbaikku. Kata Chen Yang. Pakaian terbaikmu, berapa harganya? Tang Xueyun bertanya, harga aslinya 5.080, dan diskonnya 180. Saat mobil baru saja masuk ke dalam villa, sebuah culinan hitam juga ikut masuk. Culinan adalah mobil mewah, dan setiap mobil berharga hampir 10 juta yuan. Meskipun Chen yang tidak mengikuti tes SIM, dia mengetahuinya dari teman sekelasnya culinan. Adalah sebuah mobil mewah, itu benar-benar berarti Cao Cao ada di sini. Tang Xueyun melihat seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah keluar dari mobil dan memperkenalkan kepada Chen Yang, itu adalah bibi kedua Jiang Yuzi yang saya sebutkan kepada Anda. Tang Xueyun dan Chen Yang juga turun dari mobil. Di depan Jiang Yuzi, Tang Xueyun meraih lengan Chen Yang dan berinisiatif untuk menyapa, bibi kedua, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Jiang Yuzi memegang tas tangan senilai lebih dari 100.000 yuan.
Dia memutar matanya ke arah Chen Yang dan berkata dengan nada menghina, Tang Sueyun, apakah ini pria yang kamu nikahi? Pantas saja paman kedua Anda marah, Anda telah mempermalukan keluarga Tang kami. Saya benar-benar tidak tahu apa yang salah dengan lelaki tua itu, dia akan setuju jika Anda menikah dengan anak laki-laki Filistin. Saya mendengar bahwa keluarganya miskin. Anda sangat buta. Ketika saya memperkenalkan keponakan saya kepada Anda tidak bisa melihat. Ayolah, kupikir kamu bisa memilih suami yang baik, tapi aku tidak menyangka kamu akan memilih pria miskin yang tidak punya uang. Tang Sueyun menanggapi ejekan Jiang Yuzi dengan tenang, bibi kedua, keponakanmu jelek dan riang. Dia tidak punya pahala kecuali sedikit uang. Suamiku tampan, dan soal uang, aku punya. Jiang Yuzi meraih lengan Tang Xifeng, Xifeng, dengarkan apa yang dikatakan keponakanmu, dia punya uang untuk membayarnya kembali, bukankah uangnya adalah semua uang keluarga Tang kita? Tak tahu malu. Tang Xifeng selalu takut pada Jiang Yuzi. Ketika mendengar keluhan Jiang Yuzi, Tang Xifeng segera menundukkan wajahnya dan menatap langsung ke arah Tang Sueyun, keluarga Tang ini bukan milikmu, Tang Sueyun. Jangan berpikir bahwa jika kamu menemukan menantu laki-laki yang datang ke rumahmu, kamu dapat berbagi properti keluarga Tang. Selama aku, Tang Xifeng, ada di sini, kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk mengambil 1 sen dari keluarga Tang. Chen yang memperhatikan Tang Xifeng dan Jiang Yuzi berjalan dengan arogan di depan mereka. Namun, dia bertanya kepada Tang Sueyun, kapan saya mengatakan bahwa saya akan menjadi menantu? Menantu laki-laki berbeda dari suami pernikahan. Kata Tang Sueyun. Apa bedanya? Pernikahan itu karena kita memiliki anak dengan nama keluarga Tang, tetapi dari pintu ke pintu dikatakan bahwa kamu tidak tinggal di rumah kakek, tetapi tinggal di rumahku. Tang Sueyun memandang Chen yang dengan matanya yang gelap, kamu tidak berencana untuk tinggal bersama keluargamu. Tapi kita hidup bersama kan? Villa kakekku memiliki kolam renang, bioskop, gym. Semua fasilitas tersedia, dan sejak kakek adalah satu-satunya orang di rumah, kita bisa tinggal di villa kakekku. Jika kamu berkata begitu, kamu bisa menjadi menantumu. Lumayan. Chen yang memandang Tang Sueyun dan tiba-tiba berkata, kamu sudah berpikir kita akan punya bayi. Kapan kamu berencana punya bayi bersamaku? Tang Sueyun tidak siap. Dia tiba-tiba ditanya oleh Chen Yang, dan matanya kilatan kepanikan melintas di dirinya, apa itu? Kamu berpikir, aku baru saja mendaftarkan pernikahanku denganmu, tapi aku tidak bilang aku ingin tidur denganmu. Melihat kepanikan terpancar di mata Tang Sueyun, Chen yang sengaja meletakkan wajahnya di depan Tang Sueyun dan berkata wajah tersenyum nakal dan berkata, kita sekarang adalah pasangan sah. Bahkan jika saya memaksakan diri untuk datang, aku dilindungi oleh hukum. Istriku, apa lagi yang ingin kamu katakan? Beraninya kamu. Tang Sueyun berteriak dengan ekspresi tegas. Apakah ada yang tidak berani aku lakukan? Chen yang mengulurkan tangannya, meraih pinggang Tang Sueyun, dan menariknya ke dalam pelukannya, apakah kamu ingin memikirkannya? Ceraikan aku. Tidak. Tang Sueyun berkata dengan tegas. Itu. Chen yang hanya mengucapkan satu kata, tanpa diduga Tang Sueyun mengangkat lututnya dan menghantam selangkangan Chen Yang. Bang! Lutut Tang Sueyun terhalang oleh tangan Chen Yang. Apakah kamu mencoba membunuh suamimu? Tanya Chen Yang. Aku sudah berlatih bertarung, lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Tang Sueyun mata gelapnya menatap langsung ke arah Chen Yang, sebaiknya kamu tidak memiliki niat apapun terhadapku, jika tidak, aku tidak keberatan membuatmu tidak bisa menjadi pria seumur hidupmu. Wanita yang sangat kejam, kata Chen Yang. Di ruang tamu, Jiang Yuzi duduk di sebelah Tang Yaozu dan bertanya tentang kesejahteraannya. Aku pergi ke Kuil Qian untuk membuat permohonan agar kesehatanmu baik. Aku tidak berharap itu menjadi kenyataan. Aku akan pergi dan memenuhi keinginan itu sendiri nanti. Tang Sueyun berjalan ke ruang tamu sendirian. Tang Yaozu melihat Tang Sueyun sendirian, dia bertanya, apakah kamu tidak pergi? Apakah kamu menjemput Chen Yang? Mengapa kamu kembali sendirian? Tang Sueyun menjawab, dia bilang dia tidak membawa hadiah dan ingin membantu kakek membuat semangkuk sup. Sebelum Tang Yaozu dapat berbicara, Jiang Yuzi sudah dengan sinis berkata, Sueyun, kau tidak masalah kalau suami kamu ini miskin, tapi dia tetap pelit, dan dia datang ke sini dengan tangan kosong. Dia berencana membuat semangkuk sup untuk mengatasinya, bukan?
Katakan pada suamimu yang pelit dan aneh untuk tidak repot. Hari ini saya secara khusus mengundang penguasa ruang makan kekaisaran di kota kekaisaran. Koki Lin Sengwen sedang membuat jamuan kesehatan. Dia adalah keturunan koki ajaib. Jika dia tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Jiang kami, itu hanya mimpi untuk mengundangnya. Tang Sueyun tidak menyangka bahwa Jiang Yuzi akan mengundang Lin Sengwen. Lin Sengwen sangat terkenal, dan jamuan kesehatan yang dibuatnya sangat dipuji oleh orang kaya, dan banyak sekali orang yang ingin mengundang Lin Sengwen. Tang Yaozu pernah makan bubur yang dibuat oleh Lin Sengwen, dan dia sangat memuji. Untuk menyenangkan Tang Yaozu, Tang Xifeng dan istrinya menghabiskan banyak uang dan tidak mengeluarkan biaya untuk mengundang Lin Sengwen mengadakan pesta kesehatan untuk Tang Yaozu. Di restoran, Tang Yaozu duduk di tengah. Anggota keluarga Tang duduk di kedua sisi. Para pelayan membawakan jamuan pemeliharaan kesehatan yang dibuat oleh Lin Sengwen satu demi satu. Total ada 12 hidangan, dengan kombinasi daging dan sayuran. Yang paling terkenal adalah bubur umur panjang dari keluarga Master Chef Lin. Bubur ini menggunakan bahan pembantu ginseng liar, dan dibuat dari nasi dingin mutiara terbaik melalui teknik khusus yang dapat dengan cepat memulihkan vitalitas dan memperpanjang umur. Ketika semangkuk sup yang dibuat oleh Chen yang disajikan, Jiang Yuzi tidak bisa menahan tawa. Sueyun, ini juga disebut sup, itu hanya daun sayur yang mengambang di atas air. Mangkuk supnya sangat ringan, dengan sepotong kecil daun kubis hijau mengambang di atasnya. Tang Sueyun juga merasa malu. Tang Sueyun tidak menyangka Chen yang baru saja membuat semangkuk sup bening. Chen yang bersumpah di depannya bahwa keterampilan memasaknya luar biasa. Tang Sueyun telah melihat terlalu banyak adegan seperti ini. Di antara mereka, banyak pria rendahan seringkali memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Dia berpikir bahwa Chen yang juga sama. Tapi saat ini, Tang Sueyun sangat malu. Ketika Jiang Yuzi melihat sup itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sinis, apakah ini sup yang dibuat oleh suamimu yang pelit? Itu benar-benar membuka mataku. Chen yang berjalan ke restoran, menarik kursi di sebelah Tang Sueyun, dan berpikir setelah duduk, Leng Buding mendengar Tang Xifeng berteriak dengan tegas, tidak sopan, di situkah kamu harus duduk? Chen yang tertegun, memandang Tang Xifeng, dan bertanya dengan bingung, bukankah seharusnya aku duduk di sini? Kamu bahkan tidak tahu apa statusmu, menantu yang datang ke sini layak duduk di sini. Tang Xifeng menunjuk ke kursi terjauh dari meja makan, itu milikmu. Itu berdiri untuk alasan bahwa seseorang tanpa status seperti Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja makan, tetapi karena Anda adalah suami Tang Sueyun, saya hampir tidak akan memberi Anda tempat. Ini sudah mempermalukan Chen Yang. Paman kedua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Melihat Chen Yang dipermalukan oleh Tang Xifeng, Tang Sueyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, karena dia adalah suamiku, dia harus duduk di sebelahku. Sebenarnya tidak ada aturan, di Jiang kita apalagi menantu dari rumah ke rumah, junior tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja makan. Jiang Yuzi mengatakan ini kepada Tang Sueyun. Tang Sueyun hendak berdebat, tetapi dia mendengar Tang Yaozu berkata, Dokter, Chen menyelamatkan hidupku dan merupakan dermawanku. Begitu Tang Yaozu mengucapkan kata-kata ini, bibir Tang Xifeng dan istrinya hanya bisa diam. 12 hidangan, setiap hidangan enak dipandang, penuh warna, wangi, dan menjaga kesehatan, benar-benar makanan terbaik dan lezat. Bubur umur panjang yang menyertai kelezatannya dibuat dengan metode rahasia yang diturunkan oleh keluarga Lin. Bubur ini dapat memperpanjang umur, dan merupakan nutrisi utama bagi tubuh. Banyak pejabat tinggi tidak mengeluarkan biaya untuk mengundang Lin Sengwen ke jamuan makan yang menjaga kesehatan, hanya untuk bubur yang memperpanjang hidup ini. Dibandingkan dengan ini, semangkuk sup yang dibuat Chen yang tampak terlalu buruk. Jiang Yuzi secara pribadi menyajikan bubur umur panjang dan meletakkannya di depan Tang Yaozu, ayah, bubur umur panjang ini adalah yang terbaik untuk menyehatkan tubuh. Jika kamu meminum bubur ini, tubuhmu akan segera pulih. Tang Yaozu hendak mengambil dan menggigit ketika Chen yang berkata, ini bubur yang memperpanjang hidup tidak cocok untuk fisik Tuan Tang. Vitalitas Tuan Tang telah sangat rusak. Meskipun bubur yang memperpanjang hidup itu bergizi, tubuh Tuan Tang saat ini tidak dapat menahannya. Hanya seperti nyala api yang lemah, menambahkan seikat kayu bakar tidak hanya akan gagal membuat apinya kuat, tetapi malah akan membuat apinya lemah.
Nyala api yang lemah itu benar-benar padam. Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, Tang Yaozu meletakkan kembali mangkuk itu dan menatap Chen Yang. Dokter Chen, apa yang harus saya makan? Saya membuat semangkuk sup bening, yang sangat lezat. Cocok untuk penatua Tang untuk mengatur ulang tubuhnya, kata Chen Yang. Begitu Chen Yang selesai berbicara, sebelum Tang Yaozu dapat berbicara, Lin Sengwen, yang berdiri di samping, berkata dengan wajah cemberut dan nada tidak senang, anak muda, meskipun Anda ingin menyenangkan Tuan Tang, tidak perlu meremehkan bubur umur panjang saya dengan begitu kejam. Saya, Lin Sengwen, saya adalah keturunan koki dewa. Bubur pemanjang hidup ini adalah hidangan terkenal yang diturunkan di keluarga saya. Saya tidak tahu berapa banyak pejabat yang mencicipinya dan memujinya itu, tetapi hari ini saya difitnah dan diremehkan oleh Anda, seorang pemuda yang datang entah dari mana. Anda bilang Anda harus menjelaskan semuanya kepada saya. Jiang Yuzi mengipasi api, ini adalah anak dari rumah ke rumah keluarga kami menantu, yang tidak berpendidikan dan tidak bisa berbicara, jadi kamu tidak perlu marah karena kualitasnya yang buruk. Tang Xifeng juga berkata, Tuan Lin, yang tidak tahu reputasinya dari keluarga Master Chef Lin, hidangan lezat di depan kami benar-benar yang terbaik di dunia. Adapun apa yang dikatakan Chen Yang, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, dia hanyalah orang miskin yang belum pernah melihat dunia, dan saya tidak tahu apa maksud tercela yang dia gunakan untuk menipu keponakan saya yang mengecewakan agar menikah, dia. Chen Yang memandang Lin Sengwen dengan wajah cemberut, dan berkata dengan ringan, saya tidak meremehkan bubur umur panjang yang Anda buat, sebaliknya, ginseng liar berusia 60 tahun dan kerang salju gunung es dalam bubur umur panjang ini semuanya produk suci yang bergizi, dan bubur ini asli terlezat di dunia, kalau tidak salah, bubur pemanjang hidup ini sebenarnya adalah obat diet, dari resep Raja Pengobatan. Lin Sengwen menunjukkan ekspresi terkejut. Bubur umur panjang ini dibuat dengan metode rahasia yang diturunkan oleh keluarga Lin. Bahan-bahannya dirahasiakan dengan ketat, dan orang luar tidak mungkin mengetahuinya, apalagi mengetahui bahwa bubur umur panjang ini berasal dari obat, diet, The King of Medicine, adalah kitab suci pengobatan, tetapi sangat disayangkan bahwa karya aslinya telah lama hilang, dan banyak dari yang diturunkan adalah salinan palsu. Bubur yang memperpanjang hidup berasal dari obat diet, Yao Wang Qian Jin Fang, yang hilang, dan orang-orang saat ini pasti tidak akan mengetahuinya. Lin Sengwen tanpa diduga, Chen yang mengatakannya tanpa berpikir, dan dia memandang Chen yang dengan sedikit lebih kagum. Chen yang melanjutkan, tapi yang asli resep diet obat dalam, resep Raja Pengobatan, adalah ginseng liar berumur 10 tahun, hanya karena diet obat ini untuk orang lemah yang kehilangan vitalitasnya perlu melakukannya selangkah demi selangkah. Ginseng liar 10 tahun adalah yang paling tepat, bukan semakin tua ginseng liar, semakin baik efeknya. Tang Xifeng tidak menunggu Lin Sengwen berbicara, dia sudah berteriak, Tang Sueyun, lihat jenis sampah apa yang kamu temukan, tidak peduli kesempatannya, tidak ada pendidikan, hanya bicara omong kosong. Keluarga Tang kami tidak memiliki menantu dari rumah ke rumah yang hanya akan mempermalukan dirinya sendiri seperti dia, segera bawa dia keluar, dan jangan menginjakkan kaki di keluarga Tang kami lagi. Aku belum mati. Tang Yaozu tiba-tiba berkata, ini bukan giliranmu untuk menjadi penguasa keluarga ini. Pidato Tang Yaozu membuat Tang Xifeng dan Jiang Yuzi sama-sama terdiam. Tang Yaozu memandang Lin Sengwen, maaf, aku membuatmu tertawa. Chen Yang adalah cucu iparku dan penyelamatku. Dia mungkin tidak memahami aturan keluarga Tang kami, dan kami akan mengajari mereka dengan baik di masa depan. Tang Sueyun melirik Chen Yang dan berkata dengan suara rendah, minta maaf secepatnya. Tapi Chen Yang duduk diam dan Tang Sueyun menjadi cemas. Paman keduanya jelas-jelas mengambil kesempatan itu untuk menyerang Chen Yang dan ingin kakeknya mengusir Chen Yang. Tangan giok tanpa tulang Tang Sueyun memegang tangan Chen Yang dan menarik Chen Yang ke atas, Tuan Lin, maafkan saya. Sebelum Tang Sueyun dapat menyelesaikan kata-katanya, Lin Sengwen benar-benar berkata, itu salah saya. Dia berbicara benar. Penonton gempar. Tidak ada yang mengira Lin Sengwen akan mengatakan ini. Lin Sengwen berjalan tepat di depan Chen Yang dan membungkuk dalam-dalam, saya layak menjadi keturunan koki dewa. Bubur ini memang berasal dari resep 1000 emas Raja Pengobatan.
Meskipun telah diperbaiki oleh para leluhur, disebutkan bahwa ia menggunakan ginseng liar selama 10 tahun. Saya pikir usia semakin panjang ginseng liar, semakin bergizi, tetapi itu adalah tabu bagi yang lemah. Berkat pengingat tepat waktu dari saudara Chen, saya dicegah untuk merusak reputasi nenek moyang saya. Chen yang membantu Lin Sengwen berdiri, jangan seperti ini, saya hanya mengerti. Saya ingin menjaga kesehatan, tetapi saya tidak mahir memasak. Lin Sengwen mengambil kartu berlapis emas dari tubuhnya dan berkata, ini adalah kartu VIP Menara Yusan. Saya ingin mengucapkan terima kasih, jadi terimalah. Chen yang mengira itu adalah kartu keanggotaan hotel. Saya pikir akan ada diskon saat check-out, jadi saya mengambil itu tanpa bersikap sopan. Lin Sengwen menoleh ke Tang Yaozu lagi, Tuan Tang, saya hampir menyakitimu hari ini. Lin malu. Jika Lin dibutuhkan di masa depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Lin Sengwen mengakui kesalahannya di depan umum, yang mengejutkan banyak orang. Tang Sueyun sebelumnya mengkhawatirkan Chen Yang, tetapi sekarang dia memandang Chen Yang dengan kagum. Tang Yaozu bahkan lebih gembira lagi. Lin Sengwen adalah tamu yang berpengaruh, hanya karena Lin Sengwen adalah keturunan dewa memasak dan dewa memasak sejati. Begitu Lin Sengwen pergi, Tang Yaozu memandang Chen Yang, kamu baru saja memanggilku apa? Tuan Tang, itu nama yang salah kan? Anda sekarang menikah dengan cucu perempuan saya dan Anda adalah cucu iparku. Kata Tang Yaozu. Begitu Tang Yaozu mengucapkan kata-kata ini, Tang Xifeng dan istrinya terlihat jelek. Untuk membuat Tang Yaozu bahagia, Tang Xifeng secara khusus meminta istrinya Jiang Yuzi untuk menggunakan koneksi keluarga Jiang dan menghabiskan banyak uang untuk mengundang Lin Sengwen memasak jamuan kesehatan. Siapa sangka Chen yang akan mencuri perhatian. Dia paling khawatir ayahnya akan menyetujui pernikahan tersebut, sehingga Tang Sueyun dapat tinggal di keluarga Tang secara alami, dan akan lebih sulit lagi untuk mengusir Tang Sueyun dari keluarga Tang. Ayah, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Tang Xifeng tiba-tiba berkata, keluarga Tang kami telah menemukan seorang pria miskin tanpa latar belakang untuk menjadi menantu kami. Jika masalah ini menyebar, keluarga Tang kami akan dipermalukan. Ya, hal ini sangat memalukan. Jiang Yuzi setuju, saya tidak akan pernah merasa malu untuk kembali ke rumah orang tua saya. Apakah keluarga Tang kita masih memiliki rasa malu? Wajah Tang Yaozu menjadi gelap, putri kandungku ingin membunuhku, dan ketika aku sakit parah, cucu dan putraku sama-sama ingin aku mati, dan hari ini aku bahkan tidak bisa melihat siapapun. Tanda seru petik 2. Begitu Tang Yaozu mengatakan ini, dia sudah kehabisan nafas. Kakek, berhenti bicara. Tang Sueyun buru-buru menghiburnya, sepupuku mungkin sedang dalam perjalanan bisnis dan belum kembali. Adapun paman ketigaku, dia mungkin akan kembali lagi nanti. Ya, Tang Rui ada di pesawat, dia kembali hari ini. Jiang Yuzi buru-buru mengikuti kata-kata Tang Sueyun. Faktanya, Tang Rui telah bermain sepanjang malam dan belum bangun. Kakek, aku membuat semangkuk sup ini khusus untukmu, bernama sup Liu He Buyuan. Kata Chen Yang. Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, ekspresi Tang Yaozu melembut. Dia mengambil sendok dan menyesap sup beningnya. Begitu dia memasukkannya ke dalam mulutnya, mata Tang Yaozu berbinar. Sup ini sangat tidak biasa. Tang Yaozu telah meminum berbagai suplemen. Tang Sueyun menyentuh Chen Yang dan berkata, kakek sangat menyukai supmu. Bagaimana cara membuat sup ini? Ajari aku nanti. Ini resep rahasiaku. Aku tidak bisa mengajarkannya begitu saja. Kata Chen Yang. Faktanya, apa yang disebut resep rahasia sup ini adalah sisa alkimia Chen Yang. Energi spiritual yang terkandung dalam residu tidak berarti apa-apa bagi praktisi, tetapi sudah menjadi suplemen yang bagus untuk orang biasa seperti Tang Yaozu, yang telah kehilangan banyak vitalitas. Bukan karena supnya enak, tetapi Tang Yaozu merasa setelah meminum sup tersebut, tubuhnya menjadi lebih kuat dan penuh vitalitas, seolah-olah dia menjadi beberapa tahun lebih muda. Dia meminumnya semangkuk sup sekaligus, setelah meminum sup ini, aku merasa energi di sekujur tubuhku. Tang Yaozu berdiri, sepertinya dia tidak sabar untuk pergi keluar untuk berjalan-jalan. Kakek Tang, jangan cemas. Setelah minum sup ini, kamu harus duduk diam dan membiarkan tubuhmu menyerap sepenuhnya esensi dari sup ini. Sup, kata Chen Yang. Iya, saya terlalu gembira. Tang Yaozu berbicara dengan penuh energi, dan dia benar-benar berbeda dari sekarang.
Sup ini benar-benar ajaib. Tang Sueyun memberikan pandangan kagum pada Chen Yang. Itu adalah langkah yang berisiko baginya untuk memilih menikahi Chen Yang. Sekali tubuh Tang Yaozu tidak dapat pulih, keluarga Tang berpindah tangan, dia kehilangan pendukungnya, dan semua pengorbanannya menjadi tidak berharga. Tapi jelas dia mengambil langkah yang benar. Keterampilan medis Chen yang luar biasa, tidak hanya menyelamatkan nyawa Tang Yaozu, tetapi juga membantu Tang Yaozu memulihkan tubuhnya. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Tang Xifeng dan istrinya sangat tidak bahagia. Mereka kira dapat mengusir Tang Sueyun dari keluarga Tang dengan mudah, mereka tidak menyangka Chen yang akan muncul tiba-tiba, membuat semua harapan mereka menjadi sia-sia. Di ruang tamu, Tang Yaozu sedang duduk di sofa di tengah. Tang Sueyun dan yang lainnya duduk di dekatnya. Tang Yaozu memandang Tang Sueyun, "Sueyun, kapan pernikahanmu akan diadakan?" Tang Sueyun terkejut. Dia tidak pernah berpikir untuk mengadakan pernikahan dengan Chen Yang. Ketika dia menikah dengan Chen Yang saat itu, hanya karena keterampilan medis Chen yang luar biasa dia dapat menjamin kehidupan kakeknya. Selama kakeknya masih hidup, Tang Sueyun akan memiliki pendukung di keluarga Tang. Dia pikir pendaftaran sudah cukup, tetapi Tang Yaozu ingin dia mengadakan pernikahan. Tang Sueyun ragu-ragu dan berkata, "Kakek, kami tidak ingin mengadakan pernikahan." Chen yang melihat Tang Sueyun ragu-ragu dan langsung menerima kata-katanya, "Kakek Tang, kamu sangat keracunan pada awalnya. Perlu waktu untuk menghilangkan racun dari tubuhmu secara bertahap." "Iya, kakek, kami akan menunggu sampai kesehatanmu pulih." Tang Sueyun dengan cepat mengambil alih kata-kata, "Kesehatan kakek adalah hal yang paling penting." Setelah mendengar kata-kata Chen Yang, Tang Yaozu mengangguk, "Kalau begitu jangan khawatir, tapi bagaimanapun juga, Anda telah mendaftarkan pernikahan Anda, dan Chen yang berasal dari keluarga Tang kami. Saya sudah menyiapkan hadiah pernikahan untukmu." Pengacara pribadi Tang Yaozu, Shen Hong masuk. Kemunculan Shen Hong membuat Tang Xifeng dan istrinya merasa tidak enak. Shen Hong telah mendapatkan kepercayaan dari Tang Yaozu, hadiah apa yang ingin Shen Hong muncul? Shen Hong mengeluarkan dokumen dari tas yang dibawanya, ini adalah kontrak hadiah saham yang ditandatangani oleh Tuan Tang Yaozu. Tuan Tang Yaozu menyumbangkan 5 saham Zongtian Investment Group kepada Nona Tang Sueyun dan Tuan Chen yang untuk disimpan bersama-sama. Hah! Ketika Shen Hongyi mengucapkan kata-kata ini, keluarga Tang yang hadir semuanya berseru. Ekspresi Tang Xifeng dan Jiang Yuzi berubah drastis. Tang Sueyun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak ada yang mengira Tang Yaozu akan memberi Chen Yang dan Tang Sueyun saham Zongtian Investment Group 5 sebagai hadiah pernikahan. 5 saham Zongtian Investment Group bernilai puluhan miliar. Yang terpenting adalah kepemilikan saham pengendali di Zongtian Investment Group. Dengan 5 saham ini, Tang Sueyun memiliki suara yang lebih besar di Dewan Direksi, yang merupakan hal yang paling penting. Shen Hong melanjutkan, tetapi untuk memiliki sepenuhnya 5 saham Zongtian Investment Group, Tang Sueyun dan Tuan Chen yang harus hidup bersama selama 1 tahun dan tidak boleh bercerai, jika tidak, hadiah tersebut tidak sah. Sueyun, apakah kamu mengerti? Tang Yaozu bertanya. Tang Sueyun menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan ringan, "Kakek, aku mengerti." "Bagus jika kamu mengerti." Tang Yaozu memandang Chen Yang, kamu sekarang adalah menantu dari keluarga Tang kami. Setiap gerakan yang Anda lakukan mewakili keluarga Tang, jadi perhatikan kata-kata dan perbuatan Anda, dan jangan mempermalukan keluarga Tang kami. Adapun apakah Anda bisa mendapatkan hadiah ini, itu tergantung pada hubungan Anda dengan Sueyun. Kakek Tang. Chen yang ingin memberitahu Tang Yaozu bahwa hadiah ini terlalu mahal, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar, diikuti oleh Tang Xijing yang masuk dengan cepat. "Ayah, kamu telah ditipu, pencatatan pernikahan mereka berdua palsu."